kembali lagi bersama saya Gatri Gawayanti. Di episode kali ini ada yang menarik dan unik, tentunya karena saat ini saya sedang berada di salah satu destinasi wisata yang terletak di Kecamatan Tamalate, Tirtaria Kasih di Kabupaten Jeneponto. Kenapa saya bilang unik? Karena di sini kita menjadi rekomendasi buat Anda yang ingin berlibur, ingin jalan-jalan, karena lebih tepatnya untuk yang jombloan dan jomblowati. Karena di sini ada sumur jodoh. Buat Anda yang masih struggle mencari jodoh, datang saja langsung ke sini. Dan seperti apa keindahannya, keindahan alam dan juga bagaimana uniknya tempat wisata ini, yuk ikuti saya terus di vacation kali ini. Wah, sepertinya Gatri sangat menikmati keindahan alam yang ada di Tirtaria Kasih. Atau jangan-jangan Gatri ke sumur jodoh juga mau mencari jodoh. Ngomong-ngomong, di era tahun 80-an sampai awal tahun 2000-an, Tirtaria Kasih menjadi destinasi primadona di bagian selatan Provinsi Sulawesi Selatan. Berkunjung ke Tirtaria Kasih seperti mengulang kenangan manis di masa lalu. Pengunjung akan disuguhi pemandangan alam yang asri dan alami seolah sedang berada di tengah hutan dengan pepohonan rindang dan tumbuhan bambu yang rimbun. Dipadukan suasana pantai dengan deburan ombak yang menenangkan jiwa. Salah satu spot yang unik di Tirtaria Kasih adalah adanya sumur air tawar yang berada di bibir pantai. Warga lokal menyebut sumur ini sebagai sumur jodoh. Namun, sebagian warga meyakini kandungan air di sumur ini bisa bikin awet muda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Haja Siti Sahari SEMH yang biasa dipanggil Haji Sera, sebagai Kepala Bidang Destinasi Pariwisata Kabupaten Jeneponto. Alhamdulillah pada hari ini, hari Sabtu, tanggal 5 September 2024, kami telah diundang oleh pemirsa TPRI untuk berkolaborasi dan sekaligus mempromosikan kami punya destinasi yang ada di Kabupaten Jeneponto ini. Beberapa destinasi yang ada di Kabupaten Jeneponto ini, pertama adalah Tirtaria Kasih yang kita tempati sekarang ini. Alhamdulillah baru-baru diresmikan oleh Bapak PJ Jeneponto, Bapak PJ Bupati Jeneponto, yang baru-baru ini diresmikan oleh dan dihadiri oleh beberapa OPD dan tokoh masyarakat, tokoh agama, para teman-teman, para beberapa grup yang ada di Kabupaten Jeneponto yang sebenarnya sudah kurang lebih 20 tahun ini tidak terurus, dan alhamdulillah ketika saya ditunjuk sebagai Kepala Bidang Destinasi Pariwisata, fokusnya saya untuk membangun adalah Tirtaria Kasih ini, dan alhamdulillah sudah berjalan, sudah ada pengunjung, sudah ada PAD juga yang bisa kita petik dan bisa kita masukkan. Dan selanjutnya ada 40 lebih destinasi yang ada di Kabupaten Jeneponto ini, yaitu ada destinasi Boyong, Waterpark Boyong yang baru-baru ini juara 1 juga, juara 2 Kasih Rumbia, destinasi Kasih Rumbia juga, juara 3 Bos Solo, itu bagus juga semua spot-spotnya. Sebelumnya, sejumlah fasilitas di dalam kawasan objek wisata ini tampak tidak terurus dan rusak. Mulai dari toilet umum, panggung teater, kolam renang, penginapan, hingga tempat ibadah. Namun, dalam penataan ulang destinasi wisata ini akan menghadirkan suasana yang baru, modern, dan lebih mempesona dengan konsep Tirtaria Kasih New Reborn. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan menarik wisatawan,
maka dibutuhkan sebuah konsep kolaborasi yang mampu menampung kegiatan berwisata, bisnis, dan investasi dalam satu kawasan. Dengan dukungan dari segala sisi, Bertaria Kasih siap menyapa kembali titik terang sudah terlihat. Bertaria Kasih, dulu primadona, kini siap menjadi cahaya terang di peta wisata Sulawesi Selatan. Sekarang saya sudah pindah nih di Boyong Waterpark, tepatnya di Kabupaten Jeneponto, dan ini tidak jauh dari Jalan Poros, jadi agak gampang aja didapat lokasinya. Mau tahu keseruannya seperti apa? Yuk ikuti saya. Pertama kita harus beli tiket dulu. Itu satu tiketnya 15.000. Nah, pemirsa Sobat Vacation, hari Minggu satu tiket itu dihargai dengan Rp15.000 dan untuk weekdays di hari Senin sampai Jumat dengan harga Rp10.000. Wah, kemarin Gatri menikmati keindahan alam dari Bertaria Kasih. Dan sekarang Gatri menikmati keseruan bermain air di Boyong Waterpark. Boyong Waterpark merupakan satu-satunya wisata waterpark yang berada di Kabupaten Jeneponto, yang terletak di lingkungan Boyong, Kelurahan Tondrokasi Timur, Kecamatan Tamalate, Kabupaten Jeneponto. Dinamakan Boyong Waterpark karena wisata ini terletak di lereng bukit Boyong-Boyong. Jarak dari kota Makassar ke lingkungan Tondrokasi Timur adalah kurang lebih 79 km, yang berada sekitar 15 km sebelum kota Kabupaten Jeneponto. Di dalam wisata tersebut ada 3 buah kolam renang, live musik, kantin, arena permainan anak, serta pusat perbelanjaan souvenir. Untuk harga tiket sangat murah. Untuk hari kerja tarifnya hanya Rp10.000, sedangkan untuk weekend hanya Rp15.000. Selain itu, bagi wisatawan yang memilih paket penginapan dengan hanya membawa kunci kamar, maka mereka bebas menikmati wisata waterpark. Kawasan wisata ini juga dilengkapi masjid, sarana olahraga, SPBU, dan lain-lain.
menyediakan sejumlah wahana permainan air yang seru, seperti seluncuran, ember tumpah, water playground, dilengkapi berbagai macam mainan seperti air mancur, rumah kastil, dan lain-lain. menggunakannya padi di persawahan yang dibawa oleh orang Jawa. Pada suatu ketika, orang-orang datang meminta dengan ucapan binemu, artinya bibitmu. Kompleks makam Raja-Raja Binamu merupakan suatu kompleks pemakaman bangsawan Kerajaan Binamu di Kabupaten Jeneponto. Kompleks ini terletak di Desa Bontoramba sekitar 3 km dari Jalan Porosulsel di Kecamatan Tamalatea. Kompleks makam ini mengalami perbaikan pada tahun 1981 hingga 1984 oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Sulawesi Selatan. Akses jalan menuju tempat ini rusak dan sampai sekarang belum dilakukan perbaikan. Kompleks ini mulai diresmikan dan dijadikan situs budaya yang dilindungi.
Di dalam kompleks ini terdapat 639 buah makam yang bervariasi bentuk dan besarnya. Seni arsitektur bangunan makam di kompleks makam Raja-Raja Binamu mempunyai ciri tersendiri. Ciri tersebut dapat dilihat pada bentuk nisan bangunan makam dan pola ragam hiasnya. Antara lain, nisan arca. Ini berbentuk patung batu manusia yang duduk di atas kursi. Sebenarnya ada 3 patung arca di kompleks makam ini, tapi 2 patung arca dicuri pada tahun 2002 sehingga tinggal 1 patung arca yang masih tersisa. Nisan bentuk ini ditemukan pada makam yang berbentuk segi 4. Badan nisan berbentuk bulat dan bagian atas menyerupai topi baja. Nisan ini melambangkan kekuatan dan kesuburan. Nisan bentuk ini nisan yang paling banyak ditemukan di dalam kompleks makam. Sekarang saya berada di mana nih? Tebak dulu di mana kira-kira? Ya, saya berada di salah satu tempat ikonik di Kabupaten Jeneponto. Semua masyarakat Jeneponto kayaknya tahu di tempat ini. Ini adalah tempat PLTB atau pembangkit listrik tenaga bayu. Anda bisa melihat ada 2 pembangkit listrik angin yang ada di sini dengan ketinggian 133 meter. Dan bisa Anda lihat di sore hari biasanya banyak banget pengunjung yang datang ke sini. Nanti kita mungkin bisa tanya-tanya ke pengunjung yang ada di sini. Yuk ikuti saya terus. Pemerintah Kabupaten Jeneponto ingin menjadikan pembangkit listrik tenaga bayu Tolo Jeneponto, Sulawesi Selatan sebagai salah satu destinasi unggulan yang bisa menarik banyak wisatawan berkunjung ke daerah tersebut. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Jeneponto, Mernawati saat dikonfirmasi dari Makassar, Kamis mengatakan keinginan untuk menjadikan PLTB Tolo sebagai pusat destinasi karena memang masih terbilang baru di Sulawesi Selatan. Sejak resmi beroperasi pada November 2018 lalu, kincir angin raksasa Jeneponto yang tepatnya berlokasi di Kampung Lengke-Lengkese, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, kerap disinggahi banyak orang. Mereka menyempatkan mampir ke kincir angin raksasa PLTB Tolo tersebut untuk bersuah foto. Keindahan lokasi dan keunikan baling-baling raksasa kincir angin PLTB jika dilihat dari jauh bagaikan baling-baling pesawat terbang. Salah seorang security di lokasi kincir angin raksasa PLTB Tolo, Rizkiawan, mengatakan sejak resmi beroperasi, banyak warga yang berdatangan apalagi saat menjelang sore hari. Para pengendara yang melintas ke Kabupaten Jeneponto pasti singgah ke lokasi kincir angin raksasa PLTB Jeneponto untuk bersuah foto. Paling cocok datang ke lokasi kincir angin raksasa Jeneponto saat jelang sore hari. Sebab baling-baling kincir angin raksasa berputar secara teratur dan tentunya akan terlihat indah. Tak hanya itu, keindahan kincir angin raksasa juga semakin tampak saat lampu-lampu yang melekat di ujung tiang dan baling-balingnya mulai dinyalakan jelang sore hari. Peralihan penggunaan energi dari non-renewable energy menjadi renewable energy dalam pemenuhan kebutuhan listrik melalui fasilitas pembangkit listrik menjadi langkah positif yang perlu terus didorong dengan tetap memperhatikan dampak sosial terhadap masyarakat di masa yang akan mendatang. Nah pemirsa, saat ini kita langsung saja mewawancarai pengunjung yang ada di sini. Selamat sore Kak.
Boleh kenalan ya, saya dari TVRI Sulawesi Selatan. Mau nanya-nanya sebentar. Boleh? Boleh, Kak. Ini dari mana? Dari ini. Dari Luyeng. Di sini ngapain aja, Kak? Lagi ke KKN. Datang ke PLTP ini untuk apa? Jalan-jalan kah atau mau sunset-sunsetan? Iya, jalan-jalan. Mau sunset-sunsetan. Oh, sudah foto-foto tadi, sudah video. Sudah. Buat kebutuhan Instastory ya pemirsa. Ini banyak sekali juga pengunjung yang datang ke sini untuk kebutuhan story-nya. Instagramnya, Bu. Hanya demikianlah wawancara kami hari ini pemirsa, sampai jumpa. Nah, bagi kalian anak muda anak muda anak sultan, datang saja ke sini. Di sore hari kita bisa menikmati pemandangan yang indah. Di belakang saya ini ada sunset, yang anak-anak sunsetan datang. Karena sejuk juga ini udaranya, pemandangannya estetik lah kalau mau di foto-foto, upload di Instagram dan masih banyak lagi. Semuanya bisa kita lakukan. Pemirsa setia Vacation TVRI Sulawesi Selatan, demikianlah jalan-jalan saya hari ini di Kabupaten Jeneponto. Ternyata Kabupaten Jeneponto menyimpan banyak sekali destinasi wisata dan juga tempat-tempat yang hidden gem yang wajib kalian kunjungi di sini. Dan tidak kalah indahnya dengan wisata-wisata lainnya, tempat-tempat wisata lainnya yang ada di Indonesia. Dan terus saksikan Vacation bersama saya ketika nanti di episode lainnya. Dadah!